Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis sentimen terhadap aplikasi GB WhatsApp menggunakan IV Bias Classifier dan juga Random Forest Classifier. Yang pertama ada pembahasan, yaitu ada informasi umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian, kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, dan yang terakhir ada diskusi atau rekomendasi. Yang pertama ada informasi umum. Di sini tertulis nama penulis, yaitu Andika Prasetyo, Taufik Ridwan, dan juga Apriyade Fautama. Nama jurnal, Jurnal Sistem Informasi, volume 11, nomor 1, halaman 1 sampai 9, tahun 2024. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Yang pertama, munculnya berbagai aplikasi pengiriman pesan berbasis internet seperti WhatsApp. Di era teknologi digital, mendorong munculnya aplikasi pesan seperti WhatsApp. 2. Muncul aplikasi modifikasi seperti GB WhatsApp, yang menawarkan fitur lebih lengkap dibanding versi aslinya. 3. GB WhatsApp merupakan aplikasi ilegal, yang artinya GB WhatsApp tidak tersedia di toko aplikasi yang resmi. 4. CNN Indonesia telah mengangkat bahaya penggunaan aplikasi WhatsApp modifikasi, tetapi menuai banyak komentar yang pro kontra. Terakhir, GB WhatsApp menjadi trending topik di Twitter dan kembali ramai diperbincangkan saat WhatsApp mengalami gangguan server, yang dimana fenomena ini menarik perhatian publik dan menjadi perbincangan yang luas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana persepsi atau sentimen pengguna media sosial, yaitu di Twitter dan juga YouTube, terhadap aplikasi GB WhatsApp. 2. Bagaimana cara mengklasifikasikan sentimen, yaitu dari segi yang positif dan negatif terhadap aplikasi GB WhatsApp. 3. Bagaimana perbandingan performa algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC dan juga Random Forest Classifier dalam mengklasifikasikan sentimen tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis sentimen, yaitu dari segi positif dan negatif pengguna media sosial, Twitter, dan juga YouTube. 2. Untuk mengklasifikasikan sentimen publik terhadap aplikasi GB WhatsApp dengan menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier dan Random Forest Classifier. 3. Untuk membandingkan performa kedua algoritma dalam hal akurasi, presisi, dan juga recall. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, menambah referensi di bidang data mining dan analisis sentimen. Penelitian ini memperkaya literatur ilmiah yang terkait data opini. 2. Menerapkan algoritma Naive Bayes dan Random Forest. Memberikan contoh penerapan dua algoritma populer. 3. Membantu pengguna memahami resiko penggunaan aplikasi ilegal. Bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pengguna itu sendiri. 4. Memberikan masukan kepada pengembang aplikasi, yang dimana dapat menjadi dasar perbaikan fitur. Kelima, menjadi acuan pemilihan metode klasifikasi di platform digital lain. Algoritma yang terbukti efektif. Selanjutnya, ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya membahas sentimen positif dan negatif, sementara data dengan label non-sentimen tidak digunakan. Kedua, data diambil hanya dari dua platform media sosial, yaitu Twitter dan juga YouTube, dengan rentang waktu dari Januari hingga November 2022. 3. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik scraping, yaitu dengan batas maksimum data sebanyak 3.000 tweet. 4.
Proses klasifikasi sentimen dilakukan hanya dengan dua algoritma, yaitu Naive Bayes Classifier dan Random Forest Classifier, yaitu Naive Bayes Classifier dan Random Forest Classifier. 5. Preprocessing data menggunakan metode SEMA, yaitu dengan tools seperti Google Colab serta RapidMiner. Selanjutnya ada metode penelitian. Menggunakan metode SEMA yaitu Sample, Explore, Modify, dan Model Access. Sample yaitu pengambilan data dengan scraping. Explore berarti eksplorasi data dan identifikasi atribut penting. Modify yaitu pembersihan data dengan RapidMiner, dan model access adalah evaluasi model menggunakan confusion matrix. Yang kedua digunakan untuk analisis sentimen terhadap komentar Twitter dan juga YouTube untuk mengevaluasi model tersebut. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pengguna media sosial Twitter dan juga YouTube, yang dimana memberikan komentar mengenai aplikasi GB WhatsApp. Objek penelitian, aplikasi GB WhatsApp dan analisis sentimen terhadapnya, menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier dan juga Random Forest Classifier. Hasil penelitian. Yang pertama, ada 1545 data yang digunakan setelah melalui proses pembersihan dan modifikasi data yang dikumpulkan dari YouTube dan juga Twitter. Kedua, data diberi label secara manual menjadi sentimen positif dan juga negatif setelah dilakukan klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier dan juga Random Forest Classifier. 3. Algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC lebih efektif dibandingkan Random Forest Classifier dalam mengklasifikasikan sentimen itu sendiri. Keempat, data diperoleh dari komentar di Twitter dan YouTube dan setelah melalui proses pembersihan dan modifikasi, digunakan untuk membangun model klasifikasi sentimen. Selanjutnya ada kelebihan penelitian. Yang pertama, menggabungkan dua sumber data yaitu Twitter dan juga YouTube, sehingga memberikan gambaran yang lebih luas. 2. Menggunakan dua algoritma perbandingan, yaitu Naive Bayes Classifier dan juga Random Forest Classifier, sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan algoritma mana yang lebih unggul. 3. Mengikuti metode terstruktur yaitu SEMA, Sample, Explore, Modify, Model Access, yang dimana membuat proses analisis sistematis. Keempat, melibatkan proses pelabelan manual yang divalidasi oleh ahli bahasa Indonesia sehingga meningkatkan akurasi. Kekurangan penelitian. Yang pertama, data terbatas pada dua platform saja yaitu Twitter dan juga YouTube, sehingga belum mencakup opini dari platform lain. 2. Periode pengambilan data dibatasi hanya sampai 8 November 2022, sehingga data terbaru tidak ikut dianalisis. 3. Penelitian hanya menggunakan dua algoritma klasifikasi, yaitu Naive Bayes Classifier dan juga Random Forest Classifier, yaitu tanpa melibatkan algoritma lain. Sentimen yang dianalisis hanya dua kategori, yaitu positif dan negatif, sementara sentimen netral diabaikan. Selanjutnya ada diskusi atau rekomendasi. Yang pertama, algoritma Naive Bayes Classifier lebih efektif dibandingkan Random Forest Classifier dalam mengklasifikasikan sentimen terhadap aplikasi GB WhatsApp. Kedua, nilai akurasi dan recall yang lebih tinggi pada NBC terutama setelah modifikasi data. Hal ini terlihat setelah modifikasi data. 3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data terbaru, yaitu menambahkan platform lain. Yang terakhir, masyarakat disarankan untuk menghindari aplikasi ilegal seperti GB WhatsApp,
yaitu dengan memilih aplikasi yang resmi yang lebih aman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.